Welcome back di Kopi Bray Channel. Apa kabar semuanya, Bray? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bray, ngomong-ngomong soal nasionalisme yang ada pada tubuh timnas Indonesia kita saat ini, yang ada pada diri pemain-pemain keturunan kita saat ini, tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu dipertanyakan lagi, Bray. Ya, di saat mereka masuk ke lapangan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka menyanyikannya dengan sempurna. Mereka menyanyikannya dengan penuh semangat, ya, dan terbukti dengan nasionalisme mereka yang tinggi untuk Indonesia, ya. Kita masih berjuang di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kita bertengger di peringkat ketiga dan kita mengincar tiket otomatis, ya, minimal peringkat kedua. Karena peringkat ke-1 Jepang, ya, mustahil bisa dikejar, ya kan? Dan berbeda terbalik dengan negara jiran kita, Malaysia, ya. Maka dari itu, kita akan mereaksi sebuah video dari channelnya Hat-Trick dengan judulnya "Mereka nggak mau nyanyi lagu kebangsaan kami". Pundit Malaysia menjelaskan perbedaan nasionalisme antara pemain-pemain keturunan timnas Indonesia dan juga pemain naturalisasi timnas Malaysia. Yuk kita simak saja cuplikannya di Hat-Trick Channel. Bisa dikatakan sampai saat ini Malaysia terus mencoba mengikuti langkah yang dilakukan timnas Indonesia. Yang paling terlihat jelas adalah soal kebijakan naturalisasi yang ternyata juga dilakukan oleh Harimau Malaya. Sayangnya kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh Malaysia sampai saat ini belum membuahkan hasil. Buktinya, mereka selalu gagal di beberapa turnamen yang diikuti, misalnya Piala Asia maupun babak kualifikasi Piala Dunia. Berbeda dengan Indonesia yang terbukti sukses. Selain berhasil back-to-back lolos ke Piala Asia, skuad Garuda juga mampu menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal inilah yang akhirnya mulai mendapatkan perhatian dari beberapa pandit Malaysia. Lantas perhatian seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, tahun 2024 menjadi tahun yang begitu indah bagi timnas Indonesia. Alasannya adalah karena di tahun ini banyak prestasi yang berhasil didapatkan oleh tim Garuda, mulai dari timnas senior hingga timnas di level kelompok umur. Untuk tim senior, ada dua prestasi yang boleh dikatakan sangat bersejarah, yakni lolos ke babak 16 besar Piala Asia hingga lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan saat ini Indonesia masih mendapatkan kesempatan untuk kembali mencatatkan sejarah, yakni dengan lolos langsung ke ajang Piala Dunia. Meski berat, tapi saat ini para pemain tengah mengusahakan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Jujur saja, prestasi yang didapatkan oleh Indonesia itu tentunya tak terlepas dari bantuan pemain keturunan. Berkat mereka, kekuatan Indonesia bertambah dan menjadi tim yang sulit dikalahkan. Hal inilah yang ternyata menjadi perhatian dari rival-rival timnas Indonesia, khususnya di kawasan ASEAN. Mereka meniru dengan apa yang dilakukan oleh tim Garuda, berharap hasil tiruan itu membuat mereka menyamai atau bahkan melampaui prestasi yang didapatkan oleh Indonesia.
Malaysia gencar melakukan naturalisasi besar-besaran. Salah satu tim yang benar-benar menirukan langkah Indonesia adalah Malaysia. Tim negeri jiran tersebut sampai saat ini telah menaturalisasi banyak pemain, entah pemain yang memiliki darah Malaysia maupun pemain asing yang sama sekali tidak ada keturunan Malaysia. Sayangnya, sampai saat ini program tersebut belum membuahkan hasil. Performa dari timnas Malaysia pun seperti jalan di tempat. Mereka juga selalu gagal di beberapa ajang, entah Piala Asia maupun di babak kualifikasi Piala Dunia. Namun paling tidak Malaysia boleh berbangga, karena pada tahun ini mereka berhasil meraih trofi Piala Merdeka. Trofi yang sampai saat ini tidak bisa didapatkan oleh timnas Indonesia. Ong Kim Swe ungkap perbedaan naturalisasi Indonesia dan Malaysia. Soal kebijakan naturalisasi akhirnya mendapatkan komentar dari mantan pelatih timnas Malaysia, yakni Datuk Ong Kim Swe. Menurut beliau, naturalisasi Indonesia dengan Malaysia sangatlah berbeda. Perbedaan yang paling mencolok adalah karena kebanyakan pemain Indonesia bermain di Eropa, sedangkan Malaysia bermain di kompetisi dalam negeri. Hal inilah yang pastinya berpengaruh soal kualitas pemain di lapangan. Dan anggapan itu dapat dikatakan sangat tepat, karena jujur saja, pemain keturunan Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan pemain naturalisasi timnas Malaysia. Kita bandingkan sekarang antara pasukan Indonesia dan pasukan negara kita, ya. Kalau kita nampak pemain warisan mereka bermain di luar. Mereka bermain dengan pasukan-pasukan kelab yang lebih baik di negara mereka, di mana bermain di kelab maupun Division 2 di negara Eropah. Itu merupakan satu liga yang cukup kompetitif dan mereka bermain dengan pemain-pemain yang berkualiti. Sebaliknya di negara kita, kita hanya mendapati pemain warisan yang bermain di negara kita. Jadi adakah itu membantu? Bagi saya, kita harus fikirkan. Untuk mengambil pemain warisan tidak salah, ya, tetapi kita ingin pemain-pemain warisan ini berkelacana di negara luar, bermain dengan kelab-kelab yang bermutu dalam liga-liga yang cukup kompetitif. Pemain Indonesia bukan naturalisasi, tapi warisan. Selain Datuk Ong Kim Swe, komentar juga diberikan oleh salah satu pundit Malaysia. Menurutnya, ada perbedaan lain yang saat ini ada di timnas Indonesia dan Malaysia. Perbedaannya adalah soal asal-usul pemain. Untuk pemain yang bergabung dengan timnas Indonesia, mereka bukanlah pemain naturalisasi, melainkan pemain warisan atau bahasa lainnya adalah pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia. Sementara Malaysia adalah pemain yang tidak memiliki darah warisan sama sekali dengan Harimau Malaya. Mungkin karena faktor inilah yang membuat rasa nasionalisme pemain timnas Indonesia berbeda dengan yang ada di Malaysia. Menggunakan pemain naturalisasi dan juga warisan. Ini yang Indonesia sedang lakukan. Indonesia dia tak, sebenarnya dia istilah naturalisasi itu tak ada pada Indonesia. Dia sebenarnya pemain warisan. Dia mensyaratkan Pemain Malaysia belum hafal lagu kebangsaan. Puncak dari perbedaan tadi tentunya adalah soal nasionalisme. Dan hal ini akhirnya benar-benar terjadi sampai saat ini. Di saat pemain keturunan Indonesia sudah hafal lagu kebangsaan, berbeda dengan Malaysia yang tampaknya belum hafal. Itu terbukti saat mereka akan menjalani pertandingan. Sebelumnya, para pemain pastinya menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tapi jika kita perhatikan, banyak pemain naturalisasi Malaysia yang cuma berdiam diri. Momen inilah yang membuat para pemain naturalisasi Malaysia mendapatkan kritikan keras dari fans mereka sendiri. Kini tampaknya sudah jelas soal perbandingan pemain Indonesia dengan Malaysia. Sebuah perbandingan yang pastinya cukup jomplang. Untuk itu, semoga kedepannya Malaysia lebih berhati-hati dalam menaturalisasi pemain.
Dan pastikan pemain yang dinaturalisasi benar-benar memiliki nasionalisme yang tinggi, serta memberikan dampak untuk tim. Terbaru, dengar-dengar Malaysia berencana akan menaturalisasi Bergson da Silva, pemain asal Brasil yang saat ini bermain untuk JDT. Jika melihat statistik pemain yang satu ini, tampaknya sangat oke dan cocok untuk lini depan Malaysia. Jadi jika sudah berhasil dinaturalisasi, Malaysia harus memaksimalkan potensi dari Bergson, mengingat usianya yang sudah berusia 33 tahun. Usia di mana pemain sebentar lagi akan pensiun sebagai pemain sepak bola. Jadi itulah penjelasan dari Pundit Malaysia soal perbandingan naturalisasi Indonesia dengan Timnas Malaysia. Ya, itulah Bray, perbedaan antara Timnas Indonesia dan juga Timnas Malaysia. Kalau di Timnas Indonesia, pemain-pemain Timnas Indonesia kita, ya, banyak pemain keturunan yang memiliki darah, atau kata orang Malaysia itu pemain warisan, ya. Memiliki darah Indonesia baik dari ayah, ibu, ataupun kakek nenek mereka. Sedangkan pemain yang diambil oleh Timnas Malaysia atau yang dinaturalisasi oleh Timnas Malaysia kebanyakan tidak memiliki darah Malaysia itu sendiri, ya. Jadi yang membuat perbedaan yang sangat jomplang, yang membuat perbedaan yang sangat ketara, yaitu semangat pemain-pemain keturunan Timnas Indonesia, ya, yang dengan bangga menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Berbeda dengan pemain dari naturalisasi Timnas Malaysia, yang saat lagu kebangsaan berkumandang, mereka kebanyakan diam, berdiri diam. Ya kan, Bray? Gimana, Bray? Menurut pendapat kalian? Komen di kolom komentar ya, Bray. Dan jangan lupa subscribe.